Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan seperti biasanya kita akan meng-compare 3 smartphone, yaitu Redmi A1, Samsung A04e, dan juga Realme C30. Dan kenapa kita comparein smartphone ini? Ya, saya mau membandingkan 3 smartphone kentang ya di harga 1,1 jutaan sampai 1,2 jutaan. Ya, karena HP di harga segini itu paling laris sih untuk bocil-bocil ya, buat orang tua juga sih menurut saya. Walaupun yang tinggi banyak sih, tapi yang kalau ini biasanya lebih banyak yang berminat sih untuk di-comparein. Oke, langsung saja kita bahas dari bagian isi boxnya. Sebenarnya dari smartphone ini semuanya sama sih, sama-sama dapat chargeran dan gak dapat casing dan juga nggak dapat screen protector. Jadi teman-teman harus ngeluarin dana ekstra untuk beli screen protector dan juga casing ya. Oke, sekarang kita bahas dari bagian desainnya. Untuk desainnya entah mengapa saya lebih suka punya Redmi ya. Ya, saya lebih suka punya Redmi ini atau sekalian punya Realme ya. Punya Realme yang kayak gini. Ini saya lebih suka daripada punya Samsung. Walaupun punya Samsung ini sudah dual kamera yang ala boba-bobanya iPhone gitu ya, tapi entah kenapa saya lebih suka yang lainnya. Ya, itu selera masing-masing sih. Teman-teman bisa jadi lebih suka punya Samsung atau yang lainnya. Kalau saya sih entah kenapa lebih suka dua ini, salah satu dari Redmi atau Realme. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ketiga smartphone ini variannya beda sih. Samsung ini gak ada varian RAM 2GB, internal 32GB atau varian RAM 4GB nya. Sedangkan di Redmi ini ada varian RAM 2GB dan varian RAM 3GB. Sedangkan di Realme ini varian RAM 2GB atau sekalian yang RAM 4GB ya. Kalau yang RAM 3GB itu yang versi lain atau tipe lain sih. Kalau dari sini saya bisa langsung simpulkan saya pasti milihnya di Realme sih, karena ada varian RAM 4GB biar lebih lega. Kalau yang lainnya masih mepet-mepet sih 32GB ya. Dan sekarang kita bahas di bagian varian warnanya. Ketiga smartphone ini cuma di Redmi aja yang memiliki 2 varian warna. Realme ini dia memiliki 3 varian warna ya, blue, black, dan green ya. Sedangkan di Samsung juga black, blue, dan juga copper. Sedangkan di Redmi ini cuma ada 2, blue dan black ya. Yang saya ambil ini yang blue. Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ketiga smartphone ini sama-sama menggunakan plastik ya. Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Ketiga smartphone ini ya cuma di Samsung yang beda ya. Dia menggunakan layar PLS LCD, sedangkan lainnya menggunakan IPS LCD. Ya, intinya mirip-mirip sih, nggak ada perbedaan. Untuk ukuran layarnya beda sedikit aja, tapi yang intinya sama lah. Cuma di Redmi aja yang agak lebih besar, yaitu 6,52 inch. Untuk resolusinya sama-sama di HD+, sedangkan di kecerahannya kayaknya sama sih, walaupun keterangannya punya Samsung yang nggak ada keterangannya ya. Dan untuk proteksinya sama-sama nggak ada proteksinya. Dan masih di bagian layar ketiga smartphone ini ya, ini yang perlu diperhatikan ya, walaupun bagian kecil ya, tapi ini perlu diperhatikan. Punya Realme ini dia bisa diangkat dan juga ketuk 2 kali untuk mematikan dan menghidupkan layar. Sedangkan di Samsung ini bisa ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan mematikan ya, tapi kalau diangkat nggak bisa menghidupkan layar. Sedangkan di Redmi A1 ini yang paling disayangkan, dia nggak bisa diangkat, nggak bisa menghidupkan layar, atau diketuk juga nggak bisa mematikan atau menghidupkan layarnya. Entah mungkin di settingnya atau saya nggak tahu ya, tapi saya cari-cari Google ketemu. Tapi kalau teman-teman tahu silahkan komen di kolom komentar. Dan sekarang kita masih bagian Androidnya. Ketiga smartphone ini cuman di Realme aja yang masih menggunakan Android 11 ya, yang lainnya sudah 12 ya, Android 12 ya. Untuk dan interface-nya ketiga smartphone ini beda. Punya Realme ini dia menggunakan Realme UI Go, sedangkan di Samsung ini dia menggunakan One UI Core 4.1. Sedangkan di Redmi ini dia menggunakan MIUI 12. Dan untuk UI-nya paling enak menurut saya sih di Samsung ya. Ya, Realme juga enak tapi paling enak di Samsung. Xiaomi juga enak, mirip dengan ya pure Android, tapi paling enak di Samsung kalau yang kali ini ya. Dan sekarang kita bahas di bagian prosesornya. Prosesornya ketiga smartphone ini beda ya. Ya, Realme ini dia menggunakan Unisoc T612, sedangkan di Samsung ini dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio P35. Sedangkan di Redmi A1 ini dia menggunakan prosesor terkecil ya. Dia menggunakan prosesor A22, yang mana kalau kita lihat dia tutup benchmarknya sungguh jauh berbeda ya. Redmi A1 ini dia paling kecil mendapatkan 97 ribuan, sedangkan di Samsung ini mendapatkan 123 ribuan, sedangkan di Realme ini paling tinggi ya, dia mendapatkan 178 ribuan. Jauh lebih ngebut ya. Sama-sama, padahal ini RAM-nya yang saya pegang ini yang RAM 2GB ya, bukan yang RAM 4GB. Jadi apalagi yang RAM 4GB biasanya lebih tinggi. Dan untuk sensor-sensornya ketiga smartphone ini sama-sama dipangkas semua sensornya, banyak yang habis ya. Cuman di Redmi ini ada sensor orientasi ya, di sini ada sensor orientasi, sedangkan yang lainnya nggak ada sensor orientasinya ya. Dan sekarang kita bahas di bagian keamanannya. Ketiga smartphone ini cuma di Redmi A1 aja yang nggak ada face unlock-nya ya, yang lainnya sama ada semua ya. Realme ini ada face unlock-nya, Samsung juga ada face unlock-nya, dan yang tercepat itu dia punya Realme. Realme itu cepat banget ya, walaupun di low light itu lebih cepat punya Realme, sedangkan di Samsung itu sulit banget untuk mendapatkan
muka kita, untuk mendeteksi muka kita. Akurasinya kurang kalau sudah low light ya. Sedangkan di Redmi ini ya sayang banget, cuma menggunakan pola doang. Itu pun harus ditekan tombolnya. Kalau nggak ditekan tombolnya nggak bakalan nyala layarnya. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Ketiga smartphone ini baterainya sama-sama berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger. Ya, kedua smartphone ini sama-sama 10 watt, sedangkan di Samsung ini cuma 7,8 watt. Pas ketika kita coba buat nonton YouTube ya, nonton YouTube, kedua smartphone ini sama-sama berkurang 5%, cuma di Samsung berkurang 9%. Wih, gede banget kan. Dan ketika kita coba buat ngecas dengan charger bawaannya, Realme ini dia mendapatkan 36%, sedangkan di Redmi ini dia mendapatkan 33%, sedangkan di Samsung cuma 28%. Sudah baterainya paling boros dibanding dengan dua smartphone ini, dan chargernya juga paling lama ya. Ya, sangat disayangkan banget di Samsung ini. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Ketiga smartphone ini kameranya yang beda coba di Samsung paling gede. Sensornya 13 megapiksel aperture f2.2 ya. Yang lainnya cuma 8 megapiksel. Kamera yang kedua punya Samsung ini 2 megapiksel depth sensor, sedangkan punya Redmi ini paling kecil 0,08 megapiksel QVGA ya. Mungkin membantu depth sensor aja. Sedangkan di kamera depannya sama-sama beresolusi 5 megapiksel semua ya. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya ya, ini bagian kecil yang mungkin perlu diperhatikan juga sih buat teman-teman. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, mungkin punya Realme yang banyak kekurangannya di setting-setting kameranya. Karena punya Samsung dan Redmi ini sama-sama bisa dual portrait depan dan belakangnya. Dan punya Realme ini cuma di kamera belakang aja yang ada mode portraitnya. Dan juga punya Realme ini nggak bisa timer ya. Kalau kita sudah menggunakan mode portrait itu nggak bisa aktifin timernya. Sedangkan dua smartphone ini sama-sama bisa. Itu sayang banget di sini ya. Jadi kalau kita mau foto dengan mode portrait itu, kalau pakai kamera belakang kayak gini, kita nggak bisa mode timer sih. Timernya nggak bisa kan, kita harus tekan manual. Itu yang sangat disayangkan. Di samping kekurangan di settingnya ya, di Realme ini ada mode malam yang gimmick banget dan juga mode pro yang gimmick banget. Sebenarnya di Samsung juga ada mode pro nya ya, sedangkan di Redmi nggak ada. Tapi ya sama-sama gimmick. Tapi di sini ada shutter speednya, cuma mentok di 5 per second ya. Sedangkan di Samsung nggak ada shutter speednya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ya seperti itu aja sih. Karena bisa diandalkan mode pro-nya. Oke, untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi A1 dengan Samsung A04e, dan ini Realme C30. Kalau kita lihat di layar sih, ini sama-sama keren sih. Kadang ya intinya sama lah, kadang berbeda. Tapi yang paling konsisten punya Samsung loh. Enggak pucat kayak gitu. Dan kalau kita tes fokusnya, sep 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 sep, lumayan lah, sep, Redmi lah. Oke. Dan kalau kita lihat di layar, ini yang paling gelap punya Samsung ya, dan di Redmi ini paling terang. Tapi warnanya paling oke di sini di Realme. Kita coba zoom, mentok 4 kali punya Realme, Samsung di 10 kali, dan yang Redmi A1 dia 4 kali juga. Jadi Samsung Realme dengan Redmi sama 4 kali ya. Kita balikin. Satu. Yang paling jauh punya Samsung ya, sampai 10 kali. Yep, oke. Dan kalau kita putar ke wajah seperti ini, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas cahaya, warna, dan juga suaranya ya dari ketiga smartphone ini. Oke. Tuh ada bocil. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Redmi A1, Samsung A04e, dan ini Realme C30. Kalau kita lihat di layar sih, ini punya ya mungkin pernah pindah-pindah kayak gini. Yang paling konsisten itu warnanya masih terang, itu punya Realme ya. Diginiin tetap terang. Punya Samsung masih mending. Dan punya Redmi ini ya kadang terang kadang enggak. Memang di Realme, kalau di Realme ini perekamannya cuma mentok di 720 ya, sedang yang lainnya sampai 1080p 30 fps. Nah, untuk kualitas warna depannya sih menurut saya paling oke lah.
paling tajam itu punya Samsung. Punya ini, punya Realme. Oke juga sih terang. Kalau punya Redmi terlalu over dan kurang tajam. Oke, ini dia perekaman kamera belakang kalau malam-malam dari 3 smartphone ini punya Poco ini lebih cenderung ke warm kalau malam-malam, dan ini punya Samsung ini cool ya. Sedangkan punya Realme ini dia ya cool juga, tapi lebih tajam punya Realme ya. Ini kalau malam-malam lebih tajam punya Realme, dan teman-teman bisa nilai sendiri sih kalau di tempat yang agak gelap kayak gini. Yang paling jelek itu dia punya Samsung ya, kurang tajam. Ini agak tajam tapi banyak noise-nya. Kalau kita putar ke wajah seperti ini, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas cahaya dan warnanya kalau malam-malam kayak gini ya. Realme, Samsung dan juga. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari ini Poco, Samsung dan juga Realme. Ini kok agak bengkok sedikit ya, punya Realme. Dan teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kamera depannya ini yang lebih terang ini kalau malam-malam ya, yang lebih standar ya. Ini punya Realme ya. Realme ini ya kurang tajam juga sih, noise dan juga burik ya. Tapi dibanding yang lainnya ini punya Samsung ini bass kurang tajam banget ya, kayak ngeblur gitu ya. Dan punya Poco ini dia nggak begitu ngeblur, tapi semutnya banyak banget noise-nya. Entah hasil akhirnya nanti ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera depannya kayak gini. Ini kuning-kuning, ini agak merah ya. Untuk hasil fotonya sih kalau siang hari entah kenapa saya lebih suka punya Samsung sih. Walaupun yang lain itu lebih terang kayak punya Realme dan punya Redmi. Tapi entah kenapa walaupun mode potretnya HDR-nya juga saya lebih suka punya Samsung sih. Kalau yang lainnya sih memang terang tapi kadang overexpose gitu. Kalau Samsung sih oke banget, dia konsisten baik kamera depan dan kamera belakangnya nggak terlalu terang. Ya ini yang bikin saya suka dari Samsung. Karakter warnanya oke sih. Ini padahal harganya cuma 1,2 jutaan ya. Dan kalau yang lainnya overexpose dan warnanya kadang nggak karuan juga. Untuk zoomnya di sini Samsung lebih menang ya, karena dia bisa ngezoom sampai 10 kali. Sedang yang lainnya cuma mentok di 4 kali ya. Kalau kita fotoin warna daun kayak gini, ini yang paling natural punya Samsung ya. Yang duanya agak kuning gitu. Kalau kita gunakan malam-malam sih untuk kamera belakangnya masih oke, mirip-mirip sih, walaupun agak gelap di Redmi. Dan kalau kita gunakan mode portrait ya kayaknya sama aja sih, tapi lebih terang punya Realme ya. Kalau kita gunakan kamera depannya punya Realme ini over banget ya, terang banget. Yang paling natural sih punya Redmi sebenarnya, tapi agak gelap. Punya Samsung oke ya, tapi noise-nya itu banyak banget. Tapi kalau kita buatin video call atau buat foto-foto, terutama yang suka foto-foto pastinya suka punya Realme sih. Kalau kita foto buat warna kayak gini ya punya Redmi aja, yang pucat banget ya. Kalau kita gunakan di tempat yang gelap ini sama aja sih, gelap banget, cuma beda di tone warna aja sih. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari ketiga smartphone ini. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya sih dari ketiga smartphone ini keunggulan yang paling banyak itu di Realme ya. Ya, yang pertama itu ada varian yang RAM 4GB, internal 64GB. Angkat dan ketuk 2 kali juga bisa menghidupkan layarnya dia. Jadi jarang kita gunakan tombolnya kalau kita bisa ketuk layar kayak gini. Itu bisa mengurangi kerusakan tombol ya. Dan yang lagi dia menggunakan prosesor paling kencang ya, menggunakan unit SoC Tiger T612 ya. Dan juga face unlock-nya juga ada. Kencang banget malah kalau di low light itu. Dan chargernya juga lebih cepat ya. Ya itu aja. Kameranya mungkin kalau kita bandingin dari ketiga smartphone ini, kameranya kalau siang-siang hari saya tetap mendukung punya Samsung ya. Samsung ini keren banget kalau siang hari. Mungkin kalau hasilnya kalau kita lihat ya Realme ini lebih terang ya, cenderung lebih terang, dan juga Redmi juga terang banget kalau siang hari. Dan punya Samsung itu untuk cahayanya memang kurang terang, tapi hasilnya natural, nggak terlalu overexpose, nggak terlalu saturated ya, bahkan nggak terlalu kemerahan. Pokoknya paling pas itu punya Samsung, walaupun kurang terang aja kalau siang hari. Tapi kalau malam-malam ya ini beda lagi. Kalau malam ini Samsung malah jelek banget ya. Malam-malam itu saya lebih mendukung punya Realme ya. Ya itu kelebihannya. Kalau siang hari mungkin Samsung. Dan kesimpulannya kalau saya disuruh milih, saya pasti milihnya Realme. Kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, charger lebih ngebut, ada varian RAM 4GB, internal 64GB, dan juga kamera malamnya lumayan oke ya. Chargernya lebih ngebut, baterainya awet. Ketuk 2 kali dan ketuk 2 kali angkat juga bisa ya, bisa digunakan. Itu aja. Terlepas dari kamera depannya nggak bisa mode portrait, itu nggak penting sih menurut saya. Tapi kalau teman-teman pengen kameranya yang lebih oke di siang hari, mungkin Samsung aja. Dengan UI yang lebih ringan, itu Samsung aja. Tapi ya konsekuensinya charger lebih lama dan baterainya juga lumayan boros dibanding yang lain. Atau teman-teman pengen Redmi aja yang desainnya lebih cakep ya. Desainnya lebih cakep.
mic-nya lumayan kencang, bukan lumayan kencang lagi. Dari 3 smartphone ini paling kencang memang Redmi ya. Redmi ini paling kencang suaranya dibanding Realme dan juga Samsung. Juga yang paling disayangkan dari ketiga smartphone ini mungkin di Samsung ini mic-nya paling kecil ya. Kecil banget. Teman-teman bisa nilai tadi itu bahkan kayaknya kok nggak kedengeran banget ya kalau kita menggunakan mikrofon dari Samsung ini. Entah ada yang salah atau gimana. Oke, segitu aja sih mungkin compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.